닿길 바래 all for you. 널 보고 있으면 막히 baby. 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah. 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madani. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nasrullah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tradisi Rokatase sebagai kearifan lokal di Desa Nepa Banyuates. Pertama, kata pengantar. Daftar isi berisi kata pengantar, daftar isi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan selanjutnya pembahasan, dan yang terakhir penutup. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat mencakup 4 hal, yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Latar belakang dari makalah yang saya angkat yakni kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikirannya sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Setiap negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa tentunya memiliki kearifan lokal masing-masing, sebagaimana pada Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sama ini yang memiliki kearifan lokal yakni tradisi Rokatase. Tradisi ini adalah sebelum lanjut pembahasan apa itu tradisi Rokatase, pertama saya akan menjelaskan apa yang dinamakan tradisi. Nah, tradisi bisa disebut dengan kesamaan benda, material, dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan dan dirusak, atau tradisi ini bisa dikatakan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Setelah mengetahui tradisi, kita lanjut mengetahui apa itu Rokatase. Nah, Rokatase merupakan upacara yang bisa dilakukan oleh warga pesisir pantai yang notabene bekerja sebagai nelayan dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Sang Maha Pemilik Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai bahaya yang bisa terjadi di lautan dan sekitarnya. Rokatase ini bisa dilakukan di setiap tahunnya pada tanggal 11 bulan Suro. Nah, alasan saya tertarik untuk mengangkat tradisi Rokatase ini di makalah saya disebabkan budaya ini masih sangat kuat di lingkungan saya, yakni Desa Nepa Banyuates, dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang saya angkat dari latar belakang di atas, bagaimana terjadinya tradisi Rokatase di Desa Nepa Banyuates. Yang kedua, apakah tradisi Rokatase termasuk kearifan lokal di Desa Nepa Banyuates. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian makalah ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana terjadinya tradisi Rokatase di Desa Nepa Banyuates. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tradisi Rokatase termasuk kearifan lokal di Desa Nepa Banyuates. Yang ketiga, sebagai tambahan bacaan untuk masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai persyaratan memperoleh sisi. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana terjadinya tradisi Rokatase di Desa Nepa Banyuates. Yang kedua, mengetahui apakah tradisi Rokatase termasuk kearifan lokal di Desa Nepa Banyuates. Baik, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Jadi di sini saya mengangkat dua pembahasan dengan judul terjadinya tradisi Rokatase di Desa Nepa Banyuates, dan yang kedua, tradisi Rokatase termasuk kearifan lokal di Desa Nepa Banyuates. Masuk ke pembahasan pertama yakni terjadinya tradisi Rokatase di Desa Nepa Banyuates. Madura yang terkenal akan tradisinya memiliki banyak sekali tradisi-tradisi yang masih dilestarikan dan dijaga sampai pada saat ini. Nah, Rokatase ini salah satunya, yang mana Rokatase merupakan upacara yang biasa dilakukan oleh warga pesisir pantai yang notabene bekerja sebagai nelayan dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Sang Maha Pemilik Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai bahaya yang biasa terjadi di lautan dan sekitarnya. Nah, tradisi Rokatase ini yang dilakukan pada Desa Nepa biasa dilakukan setiap tahun pada tanggal 11 bulan Suro. Tradisi Rokatase ini juga bisa dilakukan selama 3 hari dengan berbagai macam tahapan, yang salah satunya yakni
khatmil Quran, yang kedua istighosah, yang ketiga upacara rokatase dan pengajian akbar, sehingga dalam rokatase juga memiliki nilai-nilai keislaman sehingga tidak menjadikan rokatase sebagai suatu tradisi yang dilarang agama. Nah, rokatase adalah upacara untuk meminta pada Tuhan agar menyelamatkan nelayan dari bencana dan rintangan apapun saat melaut dan agar dapat hasil tangkapannya ikan itu banyak. Nah, acara yang digelar, susunan acaranya antara lain yang pertama itu para warga atau masyarakat Nepal Bangladesh itu menyediakan perahu kecil yang dihias dan diisi beraneka ragam macam makanan sebagai saji untuk dilarung di tengah laut. Nah, saji ini oleh masyarakat desa Nepal disebut dengan kitek. Perahu kecil dihias dengan bendera merah putih, uang dan bunga. Nah, arti uang di sini yakni agar rezeki yang diletakkan itu bisa bertambah banyak setelah acara rokatase. Ungkap Seladi, salah satu nelayan di desa Nepal Bangladesh. Nah, selain mengharapkan rezeki, kita juga melambangkan sebuah permohonan supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Leluhur, sekaligus sebagai sarana untuk menolak makhluk jahat. Sesaji di perahu tersebut sesungguhnya tetap bertujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi keberkahan dan keselamatan. Doanya ini ditujukan pada suku yang sudah tidak ada dan juga tidak ada jin-jin jahat yang merugikan desa Nepal Bangladesh. Jelas Sarifuddin salah satu nelayan yang juga berpartisipasi dalam acara tradisi rokatase ini. Nah, pada tradisi rokatase ini merupakan perpaduan ritual Islam dan kearifan lokal, yakni di dalam ritual Islam terekspresikan lewat bacaan Al-Quran dan salawat Nabi. Sedangkan adat lokal meliputi aneka tradisional seperti permainan alat musik, sajian persembahan. Nah, di luar kedua ritual ini juga diselingi oleh atraksi kesenian tradisional seperti permainan alat musik, tarian tradisional dan tongkat kayu dan nyanyian lagu daerah. Nah, pembahasan yang kedua yakni tradisi rokatase termasuk kearifan lokal di desa Nepal Bangladesh. Jadi di sini mencakupi 4 hal. Yang pertama ciri-ciri kearifan lokal, yang kedua karakteristik kearifan lokal, dan yang ketiga fungsi kearifan lokal, dan yang terakhir bentuk kearifan lokal. Nah, pada tahap yang pertama yakni ciri-ciri kearifan lokal. Nah, sebelum kita mengetahui apa ciri-ciri kearifan lokal dari tradisi rokatase di Nepal, kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ciri-ciri kearifan lokal dapat kita ketahui yakni pertama, bertahan dari gempuran budaya asing, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar, mampu menginteraksikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia, mampu mengendalikan budaya asing dan masuk memberi arah pada perkembangan budaya dan masyarakat. Nah, rokatase di desa Nepal ini merupakan kearifan lokal yang juga mengandung nilai-nilai budaya yang sangat kuat. Mengingat usia dan nilai-nilai budaya ini sudah mencapai puluhan atau ratusan tahun, nilai-nilai budaya pada kearifan lokal ini sangat dipercaya oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, tradisi ini dapat bertahan dari gempuran budaya asing sebab saat terjadinya tradisi tersebut masih tetap menggunakan cara tradisional tanpa ada campuran dari budaya asing. Yang kedua yakni karakteristik kearifan lokal. Nah, karakteristik kearifan lokal tersendiri secara umum yakni yang pertama harus menggabungkan pengetahuan kebajikan dan mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua, kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam. Yang ketiga, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Yang keempat, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Rokatase di desa Nepal termasuk pada karakteristik kearifan lokal sebab terdapat nilai moral yang dimana terkandung dalam nilai moral tersebut di waktu upacara adat rokatase, yakni nilai religi, nilai gotong royong, nilai sosial, nilai kerukunan, nilai persatuan, nilai keindahan, dan nilai wujud pelestarian adat istiadat kepada masyarakat desa Nepal Bangladesh. Selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Yang pertama, konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. Yang kedua, menjadi petuah kepercayaan dan pantangan. Dan yang ketiga, menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Yang keempat dan terakhir, bermakna sosial, bermakna etika dan moral, bermakna politik, dan berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Upacara adat rokatase di desa Nepal Bangladesh ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, upacara ini bertujuan agar lingkungan sekitar terjaga dan hasil laut yang diperoleh lebih baik dari hasil laut sebelumnya, serta diberi keselamatan selama ada di laut atau berlayar. Bukan hanya itu saja, tradisi ini juga dengan adanya tradisi rokatase sebagai kearifan lokal pada desa Nepal Bangladesh
membuat masyarakat akan menganggap tradisi sebagai hal yang sudah seharusnya dilakukan karena mereka sudah terbiasa dengan adat istiadat dan budaya tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga sudah menganggap bahwa kearifan lokal merupakan hal yang memang harus dilakukan di wilayah tersebut. Selanjutnya yakni bentuk kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kearifan lokal berwujud nyata atau tangible. Nah, bisa diartikan sesuai dengan namanya, kearifan lokal berwujud nyata adalah kearifan lokal yang bisa kita lihat dan sentuh wujudnya. Kearifan lokal dalam bentuk nyata atau tangible ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk tekstual seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Yang kedua adalah kearifan lokal yang tidak berwujud atau bisa disebut dengan intangible. Nah, kebalikannya dari kearifan lokal yang berwujud yang nyata dan bisa dilihat serta dirasakan, kearifan lokal ini tidak berwujud atau intangible ini tidak bisa dilihat wujudnya secara nyata. Namun, walaupun tidak terlihat, kearifan lokal jenis ini bisa didengar karena disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak dan generasi selanjutnya. Bentuk kearifan lokal tidak berwujud antara lain adalah nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita yang mengandung pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya yang bertujuan agar para generasi muda di wilayah tersebut tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, serta alam sekitar yang menjadi rumah serta sumber penghidupan. Nah, tradisi Rokatase ini termasuk pada bentuk atau wujud yang tidak berwujud atau bisa disebut dengan intangible. Sebab pada tradisi ini masyarakat diberi beberapa petuah dari leluhur sebelumnya. Dalam pelaksanaannya pun banyak mengandung unsur-unsur nasihat, etika, dan juga nilai moral. Penutup yakni kesimpulan dari makalah ini, kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal adalah salah satu warisan yang akan dijaga sebaik mungkin sebagaimana pada tradisi Rokatase yang ada di desa Desa Menyantis ini. Nah, jadi kita sebagai masyarakat atau penduduk dari desa masing-masing yang memiliki kearifan lokal, kita harus bijak dalam menjaga kearifan lokal tersebut agar tetap terjaga dan baik. Sarannya, nah, dengan terbentuknya makalah yang semestinya memiliki banyak kekurangan ini, seperti kurangnya referensi yang tepat, pembahasan terlalu sempit, dan masih lagi, saya sebagai penulis menyarankan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan pada makalah ini. Dan sekian, terima kasih dari saya, dan ini daftar pustaka yang saya ambil dari referensi di atas. Baik, terima kasih karena melihat video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dari saya, Siti Romadhani. See you.